Bapak Ibu, rekan guru yang berbahagia, ini adalah aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Bersama saya M. Yunus SPD dari SD 105 Pekanbaru. Ya, Bapak Ibu, mari kita segarkan ingatkan kita kembali apa itu kurikulum. Ya, kurikulum sejatinya adalah sampai hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Meskipun kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, nyatanya lebih dari sekedar itu. Pakar pendidikan bernama Rob Tyler dalam bukunya berjudul The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Secara umum, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 poin. Pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Kedua, panduan pedagogi. Yang ketiga adalah asesmen. Komponen-komponen tersebut dapat digunakan untuk mendesain kurikulum dalam pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan mencapai kompetensi tersebut. Bapak Ibu rekan guru yang berbahagia, dengan begitu sangat jelas bahwa muridlah menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka kemerdekaan murid dalam belajarlah menjadi jantung dari pengembangan kurikulum dan fungsi kurikulum. Karena kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional, kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses pembelajarannya. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam 3 poin. Pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, nilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial, keberagaman suku budaya, bahasa, adat, dan agama. Bapak Ibu, mengapa kurikulum perlu diubah? Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa yang akan depan. Dulu, cita-cita mungkin hanya dokter, polisi, tentara, guru. Namun kini bermacam-macam cita-cita yang bermunculan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau jika mereka kita tanya sekarang apa cita-cita mereka, mereka akan bercita-cita menjadi ilustrator, animasi, karakter kartun, menemukan software, mengembangkan aplikasi, menjadi gamer ataupun YouTuber. Perubahan-perubahan ini membuat kita sadar bahwa memang dunia ini terus berubah. Jika kita mengingat kembali kata Ki Hajar Dewantara dalam modul Merdeka Belajar, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus terus belajar dan mengikuti tren kehidupan murid-murid yang tergolong generasi Z dan Alpha. Oleh sebab itu kita harus merancang kurikulum yang menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, dan hasil belajar serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Lalu mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Bapak Ibu rekan guru yang berbahagia, mari kita lihat di lingkungan sekitar kita. Adakah yang berubah dalam setahun belakangan ini? Apakah kita di tepi pantai? Apakah di tengah-tengah perkebunan? Apakah kita di tengah perkotaan yang padat penduduknya setahun belakangan ini? Apakah ada perubahan? Dan perubahan apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apakah ada pembangunan yang baru didirikan? Apakah ada hal-hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah, keadaan sekolah dan sekitar kita? Dan kita memang berbeda-beda, murid kita pun berbeda-beda. Bisa jadi pembelajaran yang paling berhasil untuk masing-masing murid juga tidak sama, ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah.
Perubahan terus terjadi di sekitar kita. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus diproses, diadaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid di sekolah yang bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, disingkat KOSP. KOSP adalah dokumen hidup sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid, tentunya setelah proses refleksi yang sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Bapak Ibu rekan guru yang berbahagia, keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur adaptasi KOSP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Mohon responnya atau umpan baliknya dari video ini. Terima kasih.